Hai guys, balik lagi di Ugi Kelvin Official bersama saya tentunya Ugi. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Kasusnya ada kali beritanya, yuk kita lihat bareng-bareng guys. Sejauh ini kami masih Jaksa JPU tetap yakin kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan bukan kecelakaan guys. Kita lihat videonya. seperti yang disampaikan oleh pemohon PK seperti itu. Harapannya dari JPU nanti juga akan dibawa oleh hakim MA akan seperti apa? Harapannya tentu saja kebenaran akan terungkap ya. Tentu saja kami juga ingin tahu ceritanya seperti apa sesungguhnya, tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang kami yakini sampai sejauh ini, kami tetap berkeyakinan bahwa kejadian ini adalah kejadian pembunuhan, bukan kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal seperti yang disampaikan oleh pemohon PK. Kalau emang bukan kecelakaan, kalau pembunuhan, buktinya mana gitu ya? CCTV, sidik jari, terus kenapa HP-nya Eki tidak disita? Hanya HP-nya Vina saja yang disita. Itu yang menjadi pertanyaan. Ada apa dengan HP-nya Eki? Apakah karena ada bukti kalau si Eki ini memakai narkoboy gitu ya, atau narkocoy gitu ya, terus pakai minuman keras gitu ya, membuat Pak Rudiano itu menyembunyikan HP-nya Eki gitu. Apakah jangan-jangan si Eki ini adalah bandar gitu? Kenapa saya bilang begitu? Menduga gitu ya, maksud aku menduga bahwa si Eki ini adalah bandar karena ya bapaknya aja ini ada keterlibatan dengan ini ya, narkoboy kan, dia menangani kasus-kasus narkoboy, nggak heran kalau anaknya juga pasti ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya guys. Kalau tanggapan dari saya sih sebenarnya saya kaget, saya cukup shock mendengarnya gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu kan, terkait itu benar atau tidaknya saya mempercayakan semuanya ke proses hukum. Tapi tetap saya mendengar kesaksian dia itu muncul di media seperti itu, saya tetap kaget, saya tetap shock. Keluarga Vina tetap yakin bahwa ini korban pembunuhan atau gimana? Kalau keluarga saya meyakini ini pembunuhan. Bukan korban kecelakaan? Bukan, karena menurut saya itu kalau memang ini kecelakaan itu lukanya sangat parah ini. Luka yang dialami dengan adik saya itu menurut saya sangat parah dari kategori kecelakaan. Karena lukanya di mana aja? Kalau luka sih hampir semuanya remuk ya, kayak kaki, tangan. Yang paling parah itu bagian kepala. Itu kepala itu udah lunak. Sampai sejauh ini Pak Rudiana sendiri pernah bertemu dengan keluarga Vina ya? Dari awal kasus saya itu ketemunya hanya di saat pengadilan. Kalau dia kesini belum. Belum pernah. Ada informasi bahwa Pak Rudiana pernah menunjukkan pesan BlackBerry Pak, bahwa ada pesan dari salah satu orang tentang terkait rencana pembunuhan itu sendiri gimana? Jadi kalau untuk ditunjukkan sih belum, kalau untuk menunjukkan belum. Cuman pada saat di pengadilan itu mereka itu bilang bahwa ada semacam chattingan yang mengarahkan bahwa ini mereka mau dibunuh. Gitu. Dari siapa nggak tahu? Enggak, dia cuma bilang dari HP tersangka aja. Salah satu tersangka ya. Waduh, menurut kalian Beginilah gimana? cara berjalan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, sebelum dirinya dipindahkan ke Lapas Kosambi 1 Cirebon. Apakah ini Sudirman benar guys? Terus kalau komentar ya. Apa ini hanya ilustrasi? Mungkin pada saat itu si Sudirman seperti ini guys, di pasti penjara keadaannya, kakinya susah berjalan gitu ya. Kasihan banget ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Enggak, jadi posisi saya datang ke sana dia sudah dalam kondisi kemasukan. Terus dalam kondisi kemasukan dia bercerita yang semuanya dia tahu, kalau adik saya yang semua dia tahu. Terus saya rekam, terus saya bukan jadikan barang bukti ya,
karena kan memang tidak bisa dijadikan barang bukti. Saya hanya rekaman itu saya hanya berikan ke pihak kepolisian saat itu. Saat itu siapa dikasih? Adalah pokoknya Ke Ibtu Rudiana nggak? termasuknya. Termasuk Pak Ibtu Rudiana lah ya, karena kan papanya Eki ketika itu ya. Nah, waktu itu dia bilangnya kan dikasih ke Rudiana ya. Nyataan dia tuh kalau nggak salah ya, maaf kalau aku salah ya. Dia tuh bilang rekaman itu dikasih ke Rudiana kalau nggak salah, diserahkan semuanya ke Rudiana. Dia tahu beres aja gitu kan waktu itu ya. Kalau nggak salah di podcastnya si itu kalau nggak salah ya, bukan Denny, siapa ya waktu itu ya? Si Uya Kuya kalau nggak salah ya. Seingat aku itu ya, seingat aku ya. Maaf kalau salah guys. Gitu. Coba ditelusuri, coba cari tahu apakah benar yang dikatakan Linda saat kemasukan adik saya itu. Jadi saya tidak menjadikan itu barang bukti. Kepada NTV, Titin Prialianti akhirnya mengungkap jika ia sesungguhnya diam-diam sudah dihubungi tim khusus kasus Vina dari Mabes Polri. Ada beberapa yang mendatangi saya sudah jelaskan perkaranya. Tim sus dari Mabes Polri. Selain berkas-berkas yang demikian tebalnya, ia juga menyerahkan semua foto kondisi Vina dan Eki saat di rumah sakit. Titin terpaksa membocorkan pertemuannya dengan tim sus ini, lantaran hingga kini operasi senyap mereka hanya berbuah senyap saja. Ketika itu diserahkan seluruhnya, saya berharap akan ada informasi mengenai apa sih penyebab sebenarnya. Tetapi sampai detik ini, saya juga tidak pernah menerima informasi apapun. Alasannya kan itu senyap, Mas. Dan ternyata memang sampai sekarang juga tetap senyap. Informasinya seperti apa? Terharu mendede meminta maaf ke seluruh terpidana. Tuh lihat para hakim, lihat wajahnya para hakim kita lihat. Dongok ya. Itu Mbak yang itu ya sebelah kiri. Keren si Dede. Dibilang saya pelaku. Keren banget buat Dede, keren aja. Makanya Mbak, kalau ngomong jangan beda-beda, jadi orang nggak ini bilang tahu pelakunya lah inilah, jadi kan orang ya susah ya guys ya. Mungkin pada saat itu dia hanya untuk mempromosikan, pas bilang dia tahu pelakunya, yang datang itu adalah pelakunya, karena mempromosikan film biar filmnya itu meledak. Mungkin salah satu strategi marketing ya. Jadi biar filmnya viral gitu pada saat itu ya. Jadi ya dia salah ngomong gitu. Pasti pada waktu ya guys ya. Apa? Saya gila dan keluarga saya gila uang suap istilahnya gitu. Orang saya aja dari PH aja tidak menuntut harus sekian uang. Nggak ada minta sebut angka gitu Nggak maksudnya? ada. Terus dibilang saya pelakunya. Saya ini kakaknya loh. Saya kakaknya yang mencari keadilan. Masa iya saya pelakunya sih? Dari mana, atas dasar apa mereka menuduh saya pelakunya? Gitu. Sakit sih Mbak, kalau nginget kata-kata netizen. Lebih sakitan Mbak Markona atau para narapidana yang sudah disiksa oleh Rudiano? Lebih sakit mana menurut kalian guys? Yang lebih sakit 7 pidana itulah 8 pidana ya mengalami psikis termasuk sebagai Setiawan 9 berarti kalau gitu ya. Waduh, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.